Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, mari pimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbal wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Sebelum mulai pelajaran, Ibu absen terlebih dahulu ya. Abdul Jalil, Abdul Rauf, Ahmad Fahri Septian, Anju Alicia Johan, Batriani, Del Piero Surya Sabana, Fendi, Hanatus, Hasanatun, Indah Puput, Iqbal, Karimatun Nisa, Lila Febi, Salman. Kenapa nak? Sakit? Sudah sejak kapan sakitnya? Oh, kalian sudah menjenguk? Bagus, kalau ada teman yang sakit dijenguk ya nak. Muhammad Hidayatul Furqon, Randy Irawan, Rizka Ananda. Jadi hanya Salman saja ya yang tidak masuk? Oh baik. Tadi malam ada yang sudah belajar? Siapa? Iqbal. Oh Iqbal sudah belajar. Belajar tentang apa nak? Tentang sujud. Nah materi pada pagi hari ini Ibu akan membahas tentang sujud, sejenis-jenis sujud dan cara-cara praktik sujud. Minggu kemarin kita membahas tentang apa nak? Tentang sholat dan sholat sunnah. Nah di dalam sholat kan ada gerakan sujud. Oleh karena itu pada pagi hari ini Ibu akan membahas lebih jelas tentang sujud. Peta konsepnya kita akan membahas tentang sujud. Jenis-jenis sujud ada 3, sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud syahwi, berserta dalil dan juga cara mempraktikannya. Untuk yang belum belajar, Ibu akan memberi waktu selama 5 menit untuk kalian membaca di buku paket halaman 79. Ibu akan memberi waktu 5 menit untuk kalian mempelajari terlebih dahulu. Setelah itu kita akan berdiskusi. Silakan untuk dipelajari terlebih dahulu. Nah, waktunya sudah habis, nak. Setelah kalian membaca, pertama kita akan membahas tentang sujud syukur. Setelah kalian membaca, ada yang tahu? Ayo, angkat tangan kalau mengetahui untuk apa melakukan sujud syukur. Iya, Karimatun? Betul sekali nak. Sujud syukur dilakukan saat kita merasa bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, cara untuk melakukan sujud syukur itu, pertama, kalian harus menghadap kiblat. Kedua, berniat untuk melakukan sujud syukur dengan membaca doa Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah setelah itu kita bangun lalu salam seperti saat kita setelah tasyahud akhir saat sholat. Nah seperti itu. Nah sujud syukur ini misalnya kita mendapat uang yang berlebih atau rezeki yang berlebih, kita melakukan sujud syukur. Sujud syukur ini sudah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW sejak dahulu. Makanya dalilnya itu seperti ini. An Abi Bakrata an Nabi SAW kana idza atanhu amru yasurruhu au busyra bihi kharra
sajidan syukra lillahi. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmizi, yang artinya dari Abu Bakrah, Nabi meriwayatkan bahwa sesungguhnya apabila datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sesuatu yang menggembirakan atau kabar suka, beliau langsung sujud bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, oleh karena itu nak, sekarang saat kalian misalnya mendapatkan berita gembira seperti nilai rapot kalian bagus, mendapat juara 1. Nah, kalian bisa melakukan sujud syukur untuk mengekspresikan rasa syukur kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sujud syukur ini bisa dilakukan di mana saja, nak. Tapi kalian harus menghadap kiblat. Nah, ada yang tahu hikmah dari sujud syukur? Ya, Feby? Betul. Saat kita melakukan sujud syukur, maka kita tidak akan merasa sombong, nak. Karena kita ingat bahwa semua yang diberikan itu atas izin Allah, sehingga rasa sombong yang ada pada diri kita tidak akan ada. Kita sadar bahwa nikmat yang kita terima merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, hikmahnya adalah memperoleh kepuasan batin pada diri kita berkaitan dengan anugerah yang diterima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu merasa dekat dengan Allah sehingga memperoleh bimbingan dan hidayah. Selain itu, saat kita mudah bersyukur kepada Allah, maka nantinya Allah akan memberikan kenikmatan yang lain kepada kita. Oleh karena itu, mulai sekarang kita harus rajin bersyukur. Tidak boleh insecure ya, harus bersyukur. Nah, yang selanjutnya adalah sujud tilawah. Sujud ini dilakukan saat kalian membaca atau menghafal ataupun mendengar ayat-ayat sajadah. Nah, sujud ini dilakukan meskipun saat kalian sholat ataupun di luar sholat. Ayat sajadah itu ayat-ayat Al-Quran yang belakang ayatnya itu biasanya, nak, ada gambar sajadah seperti sajadahnya. Nah, itu ayat-ayat sajadah. Untuk ayat-ayat sajadah di buku halaman 88 sudah dicantumkan, nak. Dilihat. Ada 15 ayat sajadah. Nah, saat kita mendengar ayat-ayat ini, maka kita bisa melakukan sujud tilawah. Sujud tilawah ini hukumnya sunnah. Nah, syarat-syarat untuk melakukan sujud tilawah ini ada yang bisa menyebutkan? Iya. Betul sekali. Yang pertama, saat melakukan sujud tilawah ini kalian harus suci dari dari hadas ataupun najis. Yang kedua, harus menghadap kiblat. Seperti sujud syukur tadi, kalian harus tetap menghadap kiblat. Nah, yang selanjutnya adalah menutup aurat. Misalkan saat sholat kan kalian harus tetap menutup aurat untuk melakukan sujud tilawah ini. Nah, rukun sujud tilawah ini ada 5, nak. Pertama, niat. Lalu, takbiratul ihram. Yang ketiga, sujud 1 kali di awal bacaan takbir. Yang keempat, duduk setelah sujud dengan tumakninah. Yang selanjutnya adalah tata cara melakukan sujud tilawah. Saat kalian akan melakukan sujud tilawah itu, kan tadi bisa saat kalian membaca atau penghafal ataupun mendengar saat kalian melakukan sholat. Nah, untuk melakukannya itu bisa saat kalian mendengar atau membaca, maka kalian harus berdiri menghadap kiblat. Tentunya harus sudah suci, anak. Lalu menutup aurat, berdiri menghadap kiblat. Lalu takbiratul ihram. Setelah itu sujud 1 kali. Nah, dalam sujudnya itu membaca sajada wa hiya lillazi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basyarahu bihaulihi wa quwwatihi. Lalu setelah membaca itu duduk sejenak, tumakninah, lalu salam. Diakhiri dengan salam. Nah, itu saat kalian misalnya membaca, mendengar, ataupun menghafalkan ayat-ayat sajadah. Lalu saat kalian sholat, lalu mendengar ataupun membaca ayat-ayat
sajadah, maka dilakukannya itu langsung. Misalkan setelah membaca Al-Fatihah, lalu ayat yang kalian baca itu ayat sajadah, maka kalian langsung sujud. Setelah sujud membaca seperti bacaan tadi, lalu setelah itu duduk dan melanjutkan kegiatan sholat seperti biasanya, seperti itu. Nah, hikmah dari sujud tilawah ini adalah yang pertama, dijauhkan dari godaan setan. Yang kedua, lebih menghayati bacaan dan makna Al-Quran yang sedang dibaca. Nah, kalau kita memperhatikan kan, kalau kita tahu ayat-ayat sajadah, maka kan kita memperhatikan ayat-ayat yang kita baca dan juga mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang di sini pernah melakukan sujud tilawah? Tidak pernah atau tidak hafal? Belum hafal ya, maka mulai sekarang 15 ayat-ayat yang ini tuh dihafalkan dan diingat. Misalkan kita mendengar, maka kita bisa melakukan sujud tilawah. Meskipun hukumnya sunnah, tapi kan dianjurkan. Kita lanjut ke sujud yang terakhir ya, yaitu sujud sahwi. Yang selanjutnya adalah sujud sahwi. Sujud sahwi ini dilakukan ketika kalian lupa ataupun ragu-ragu saat melakukan sholat. Pada minggu kemarin kan kita membahas tentang sholat. Nah, rukun-rukun sholat kan ada tasyahud awal juga, ada tasyahud akhir, dan juga saat ragu-ragu, misalkan ragu-ragu tentang jumlah rakaat. Di sini yang saat sholat pernah mengalami ragu-ragu, biasanya tuh sholat duhur ataupun sholat asyar atau sholat isya. Ragu-ragu ini rakaat kedua atau rakaat ketiga ya. Siapa di sini yang pernah seperti itu? Iya, Jalil. Lalu kamu gimana mengatasinya? Hah? Langsung dilanjutkan, mengambil rakaat yang sedikit apa mengambil rakaat yang banyak biar cepat selesai? Betul, mengambil rakaat yang sedikit. Setelah itu, tidak melakukan sujud sahwi. Oh, belum tahu ya. Ada lagi yang mungkin yang lainnya yang pernah lupa? Ya, Feby, kenapa Feb? Lalu kamu setelah lupa seperti Jalil? Oh, membatalkan. Boleh nak, kalian boleh kok membatalkan. Misalnya sudah rakaat kedua. Aduh, ini rakaat keberapa ya? Kedua apa ketiga? Lalu kalian membatalkan sholat dan setelah itu mengulang lagi. Tidak apa-apa seperti itu. Tetapi Allah sudah memudahkan kita dengan adanya sujud sahwi. Nah, sujud sahwi ini dilakukan saat kalian ragu-ragu seperti tadi. Misalkan sholat, lalu ragu, ini rakaat ketiga apa rakaat kedua. Maka kalian bisa mengambil jumlah rakaat yang paling sedikit, yaitu 2 rakaat. Setelah itu dilanjutkan seperti sholat biasa, nak. Nah, tetapi setelah kalian melakukan tasyahud akhir, kalian tidak langsung salam, melainkan sujud terlebih dahulu 2 kali. Itu namanya sujud syahwi. Kenapa? Oh, misalkan kalian lupa membaca kunut, yang biasanya membaca kunut ya. Iya, misalkan kalian juga lupa saat membaca kunut, maka kalian bisa melakukan sujud sahwi juga. Sujud sahwi ini bisa dilakukan yang pertama saat kalian ragu-ragu tentang jumlah rakaat. Lalu kalian lupa tidak membaca kunut, bagi yang membiasakan membaca kunut ya. Lalu lupa tidak tasyahud awal. Lalu lupa tidak melakukan i'tidal, ruku atau yang lainnya. Maka kalian bisa melakukan sujud syahwi. Nah, sujud syahwi ini tata caranya yaitu yang pertama, setelah tahiyat akhir itu langsung sujud lagi dan membaca subhanallahi la yanamu wa la yashu. Nah, itu artinya itu Maha Suci Allah yang tidak tidur dan lupa. Kan kita keadaannya lupa dan ragu-ragu, maka kita membaca subhanallahi la yanamu wa la yashu. Setelah itu kita duduk lagi, lalu melakukan sujud lagi, subhanallahi la yanamu wa la yashu, seperti itu lagi, dan
duduk, setelah itu salam, melanjutkan sholat tadi. Seperti itu nak. Mulai sekarang kalau kalian ragu-ragu, kalian tidak boleh kalian tidak boleh tetap membiarkan seperti itu atau membatalkan. Kita dipermudah dengan adanya sujud sahwi ini. Jadi kalau sekarang lupa, sholat pakai sujud sahwi ya. Nah, hikmah dari sujud sahwi itu selalu ingat bahwa manusia adalah tempat salah dan lupa. Kan kita manusia yang seperti arti dari bacaan tadi, Maha Suci Allah yang tidak pernah tidur dan lupa. Nah, dari ketiga jenis sujud tadi, maka mulai sekarang saat kita menerima kenikmatan, maka kita bisa melakukan apa? Betul, kita harus melakukan sujud syukur. Meskipun sunnah, itu merupakan bentuk kita bersyukur kepada Allah bahwa nikmat yang diberikan itu sungguh luar biasa. Setelah itu, saat kita mendengar atau membaca ayat-ayat sajadah, kita bisa melakukan sujud tilawah. Nah, untuk yang biasa kita lakukan yaitu sifat kita, yaitu pelupa. Saat kita lupa atau ragu-ragu dalam sholat, maka kita bisa melakukan sujud syahwina. Oleh karena itu, kita harus mempelajari 3 sujud ini. Sujud syukur untuk kita bersyukur kepada Allah, sujud tilawah untuk selalu mengingat ayat-ayat suci Allah, dan sujud syahwi untuk mengingat bahwa kita manusia yaitu bersifat pelupa. Hikmah dari ketiga sujud tadi itu secara garis besarnya, yang pertama, kita tidak menyombongkan diri dan selalu sadar bahwa apa yang kita nikmati, apa yang kita terima itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita selalu dekat dengan Allah lewat sujud, lewat ayat-ayat Allah, lewat kita berbicara saat sujud. Dan juga yang terakhir, hikmahnya adalah kita selalu mengingat bahwa kita memang diciptakan dengan bentuk sebaik-baiknya, tetapi kita tidak sempurna. Kita masih memiliki sifat pelupa. Yang tidak memiliki sifat pelupa dan tidak pernah tidur adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu materi kita hari ini. Untuk menguatkan kalian, maka minggu depan kita akan melakukan praktek 3 sujud itu, sujud syukur, sujud tilawah, dan juga sujud syahwi. Nah, untuk tugas di rumah agar kalian belajar seperti Iqbal tadi, kalian buka halaman 92 di paket ya. Halaman 92 dikerjakan yang A dan B saja. Minggu depan dikumpulkan dan kita praktek. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa terlebih dahulu. Nah, ayo ketua kelas dipimpin berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pelajaran yang Ibu berikan pada pagi ini bermanfaat dan juga diterapkan. Jangan lupa untuk belajar untuk praktek minggu depan ya. Sekian dari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.